rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah, salawat beriring salam selalu kita sampaikan pada baginda yang besar sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Aceh, yang saya hormati Bapak Hasil Sekolah Penggerak Angkatan 3 SMP 9 Kota Aceh, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum dan Kesiswaan dan kepada seluruh wali kelas dari kelas 7 sampai kelas 9. Terima kasih untuk kehadirannya di kita. Hari ini kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang didapatkan oleh Ibu Ulfa Khaira di CDP Angkatan 11. Seperti yang sama-sama kita tahu, diseminasi yaitu menyampaikan ide atau berbagi informasi. Maka dari itu, besar harapan kami hari ini semua Bapak Ibu serius mengikuti. Mungkin ada informasi terbaru, ada ilmu terbaru yang bisa dibawa pulang oleh Ulfa yang bisa kita serap di sekolah kita. Sebelum kita mulai acara, mungkin supaya mendapatkan keberkahan, sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum Bu Ulfa memberikan materi, alangkah baiknya kita mendengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala SMP Negeri 9 Kota Aceh. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Agustus 2024 dengan resmi saya buka acara aksi nyata diseminasi budaya positif untuk CGP Saudara Ulfa Khaira SPD dengan resmi. Hanya itu pada itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membuka acara kita hari ini, dan selanjutnya sedikit kita akan menanyakan arahan dari Kasih Sekolah kita, Bapak Wazir. Kepada Bapak, saya persilakan yang sudah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa 'allama al-insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur keabadian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kesenangan. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Allah berikan mood yang positif, tidak ada mood yang negatif. Salawat beriring salam, tak henti-hentinya kita sanjung-sanjikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Aceh Pak Nurdin kali umum. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, kami hormati Bu Ulfa. Sebenarnya ini acara Bu Ulfa, saya datang untuk mengunjungi saja sembari kita sharing. Tidak ada di sini yang lebih pintar. Semua kita diciptakan dengan kelebihan. Tentu kalau ada yang lebih, pasti ada yang kurang. Kata-kata penghormatan kami juga kepada ibu-ibu yang sungguh luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, bukan soal umur, bukan soal usia, tapi soal kemauan. Anak-anak kita sudah jauh lebih pintar. Saya berharap ibu-ibu, dan itu pasti seperti yang saya dengarkan juga dari Pak Nurdin, bahwa
guru-guru SMP 9 itu Pak Tanzil, Masya Allah, sungguh luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Tanzilul. Sekarang kita akan masuk kepada acara ini untuk Ibu Ulfa. Sebelum Ibu Ulfa maju, berikan tepuk tangan dan Ibu Ulfa. Kepada Ibu Ulfa, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nurdin SAG MPD, kemudian ada Bapak Fasil kita, Pak Tanzil, kemudian kepada para wakar, Pak Jenny dan Pak Heru. Dan yang terspesial yang saya muliakan, yang sangat-sangat amat saya cintai, teman-teman kolaborasi saya hari ini, guru-guru hebat SMP Negeri 9 Kota Banda Aceh. Ada juga di belakang sana tim ses saya, adik-adik mahasiswa PPG yang telah mendukung saya hingga bisa terlaksana acara aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, aksi nyata diseminasi budaya positif ini sebenarnya kosakatanya cukup sederhana. Saya sudah belajar, hari ini saya imbaskan ke teman-teman yang ada di sekolah. Begitu juga nanti kalau ada perwakilan Bu Ristia yang mengikuti event apa atau acara apa, pelatihan apa, Bu Tia yang melakukan diseminasi. Jadi arti diseminasi ini tidaklah sulit jika kita pahami, mungkin menggunakan bahasa yang sering kita dengar. Artinya pengimbasan atau pemahaman yang telah saya ketahui lalu saya imbaskan ke teman-teman yang lain. Namun demikian, mungkin ilmu yang saya dapatkan di sana hanya secuil, mungkin nanti Bapak Ibu lah yang bisa melengkapi hal-hal yang saya bagikan pada hari ini. Baik, mulai dilanjutkan Pak Wahyu. Nah, sebelumnya di balik CGP ini tentunya ada orang-orang yang memfasilitasi kami. Yang pertama itu ada fasilitator CGP. Kalau Pak Tanzil kan fasilitator sekolah kita ya. Kalau ini fasilitator CGP saya bernama Bu Nur SPD. Beliau beralamat di Aceh Tamiang dan jabatannya sebagai pengawas. Memang disilangkan. Nanti mungkin kali ini tidak akan asing lagi. Pasti ada teman-teman yang lain yang menyusul saya di CGP ini. Kemudian yang kedua ada pengajar praktik. Ini sudah 2 kali ke sekolah kita. Ada Bu Sarniati Yusmanita, beliau kepala sekolah di SDN 16, tepatnya di Darussalam. Kemudian ada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Nurdin SAGMPD, dan saya sendiri adalah calon guru penggerak angkatan 11, Bu Fakhera SPDMPD. Baik, lanjut. Nah, karena ini acaranya temanya budaya positif, jadi kita awalilah dengan seniman terbaik kita. Jadi saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Mencari pasangan dari samping. Pak Kero kalau nggak berani tetap ibu-ibu. Yang di depan boleh ikut, juga boleh mengamati senyum siapa yang paling manis. Baik, sudah dapat pasangan semuanya? Oke. Saya hitung dulu ya, kalau diperbolehkan untuk senyum. Dia tidak lucu, lihat aja matanya. Kalau dia pikir mungkin nanti saya ketawa. Baik ya Bapak Ibu, saya hitung mundur 30 detik aja. Bapak salah tadi suruh Bapak. Nanti saya hitung mundur ya, 30 kali berarti selesai senyumnya. Oke, Bu Mala sudah siap. Bu Tia mana Bu Malanya? Oke, sudah ya.
senyumnya senyuman terbaik yang diberikan untuk teman di samping, pasti auranya berubah dong, jadi positif banget ya. Betul? Oke. Jadi karena konsepnya ini budaya positif, jadi kita positifkanlah dulu diri kita, baru kita lebih mudah sharing tentang apa itu budaya positif. Jadi boleh satu orang mungkin membantu saya untuk membagikan apa yang dirasakan setelah memberikan senyuman terbaik tadi. Siapa yang bersedia, Bapak Ibu? Ayo. Baik. Ada? Saya. Oh ya, Pak Hero ya. Ya, perasaan saya setelah 30 detik senyum-senyuman sama Pak Wahyu ya, agak berbunga-bunga, kesemsem, dan menciptakan suasana saya menjadi senang. Luar biasa Pak Hero ya. Apa yang disampaikan Pak Hero itu pasti mewakili hati kita semua. Betul ya, berbunga-bunga, kesemsem. Jadi kita pun sudah sedikit relax. Termasuk saya yang ngomong, saya sebenarnya berusaha untuk merilekskan diri sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita butuh yang namanya kesepakatan, termasuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi ini ada 5 poin yang telah saya tulis. Boleh Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Ini sifatnya fleksibel, boleh diubah, boleh dikurangi, boleh ditambah. Tidak perlu dicatat ya Bapak Ibu. Ini hanya perlu dipahami, disepakati secara bersama-sama. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditambahkan? Boleh makan minum. Oh, boleh makan minum ya. Oke, kita tambah boleh makan minum. Oke, makasih Pak Wahyu, itu penting sekali ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Selalu bersikap yang sopan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yus. Akan ada tambahan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, boleh izin ke kamar mandi. Boleh tambah jadi 8. Kesepakatannya ada lagi? Ini kan kita tidak ada nanti saat sudah terasa jadi kita kelilingi dengan SPY. Baik, berarti nanti permintaan dari Bu Yuli di pertengahan acara biar kita relax kembali, nanti ada SPP. Baik ya, nanti SPP-nya boleh dari Bapak Ibu juga ya, masih dari saya. Jadi saya baca satu persatu. Yang pertama itu menghargai siapapun. Bukti kita menghargai tentunya nanti ada yang berbicara, ada yang mendengar, ada yang berpendapat, kita hargai, kita terima walaupun itu mungkin bertentangan dengan pemikiran kita. Kemudian yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya HP disenyapkan atau dalam mode silent. Kemudian mengikuti acara hingga selesai. Berpartisipasi secara aktif. Kalau ini saya tidak ragukan lagi karena dari tadi luar biasa partisipasi dari teman-teman. Kemudian ada tambahan Pak Wahyu, boleh makan minum. Kemudian dari Bu Yus, sopan santun. Kemudian dari Bu Azir boleh izin kamar mandi, dan dari Bu Yuli disini dengan SPJ. Cocok ya, kita cocok ya. Oke, itulah kesepakatan kita hari ini. Nah, kita lanjut pada kegiatan ini. Nah, inilah garis besar yang telah saya pelajari pada modul 1.4. Jadi seorang guru yang baik, yang bijak haruslah ada usaha atau upaya untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Ketika kita ingin menerapkan budaya positif, ada konsep-konsep inti yang harus kita pahami. Jika satu konsep ini tidak maksimal, maka konsep yang lain itu tidak akan terlihat. Karena ini satu kesatuan. Yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam ada segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kosakata yang asing, tapi dalam kegiatan hari-hari ini tidaklah asing. Nanti ketika saya menyampaikan, pasti Bapak Ibu, oh itu, biasanya itu nanti. Jadi baiklah, kita lanjut dulu pada poin pertama. Kita lihat dulu fenomena hari ini ya. Ini bukan saja fenomena di sekolah kita. Ada yang terlambat, berkelahi, bolos, tidak mengerjakan PR. Nanti suatu saat ketika sekolah kita sudah menjalankan budaya positif, masih ada, yang ini masih ada, tapi minim biasanya. Karena hal ini yang namanya kita pendidikan, pembelajaran tidak akan
terlepas fenomena-fenomena ini. Jadi kita tidak boleh terbawa arus oleh emosi karena ini kejadiannya hampir setiap hari. Bahkan setiap hari itu bisa dilakukan oleh banyak orang, banyak anak biasanya. Jadi dengan adanya budaya positif, nanti kita lihat afternya. Biasanya datanya akan lebih berkurang. Nah, ada disiplin positif. Adakah Bapak Ibu sebelum saya memaparkan tentang disiplin positif ingin memberikan pendapat kira-kira apa sih itu disiplin positif? Ada? Semua jawaban insya Allah. Oke. Dua dan dua tak tulis dulu. Ya. Silakan beliau. Salam itu ya. Ya. Disiplin positif menurut saya itu melakukan sesuatu dengan tanpa menginginkan pujian. Itu aja singkatnya. Jadi kita lakukan apapun di sekolah ini, di manapun, ya tanpa mengharapkan pujian dari siapa-siapa. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Wildan. Benar ya, yang disampaikan oleh Bu Wildan, disiplin positif itu melakukan sesuatu tanpa ada pujian. Efeknya ada dua sebenarnya, bukan hanya pujian, ada juga sifatnya hukuman. Itu bahkan lebih banyak yang menakuti. Ya, kalau pujian mungkin semua orang menanti-nanti pujian, tapi kalau hukuman semua orang menghindari. Benar sekali ya, sebenarnya saya boleh juga stop, nggak usah melanjutkan lagi karena yang disampaikan sama Bu Wil sangat tepat. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke materi disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang kedua, selain bertanggung jawab juga menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada poin penting yang saya tebalkan di sini. Pertama, bertanggung jawab. Setelah dia bertanggung jawab itu munculnya itu muncul dari kesadaran diri. Selanjutnya berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Apa contohnya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu? Boleh menyebutkan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu kan nilai-nilai yang baik untuk kita ikuti. Apa contohnya kira-kira? Contohnya misalnya dia datang tidak pernah terlambat. Oke, berarti disiplin, tanggung jawab, tepat waktu ya. Ada lagi? Oke, Bu Amel? Buang sampah pada tempatnya, luar biasa. Ya, ada lagi, berarti itu berkaitan dengan kebersihan. Terima kasih Bu Amel. Ada lagi? Jadi, apa misteri? Gotong royong, ya luar biasa karena sudah disentuh dengan gotong royong. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila? Nah, semuanya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Selanjutnya, ini yang disampaikan oleh Bu Wil tadi ya, Bu Wil. Kan ada disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Pasangannya lawannya internal apa ya Bapak Ibu? Eksternal. Apa beda internal dan eksternal? Eksternal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Iya. Motivasi yang mana yang bagus kira-kira? Sebaiknya dari diri kita sendiri. Iya. Apa bedanya kalau misalnya internal sama eksternal? Kalau dari diri kita sendiri, kita selamanya akan kita terapkan terus. Tapi kalau dari orang lain, mungkin akan sulit kita terima dan mungkin kadang-kadang kita masuk sini keluar dari sini. Kadang-kadang kita nggak open gitu. Ya, luar biasa. Sepertinya Bu Yu sudah sudah paham sekali tentang motivasi internal sama eksternal ini. Jadi betul yang dikatakan Bu Yus, kalau yang namanya muncul dari panggilan hati itu tidak akan luntur, badai, hujan, petir itu kita nggak akan mundur. Dilihat tidak dilihat orang itu kita tetap akan menjalankan. Tapi yang nama eksternal itu bukan hanya hukuman yang kita takuti, tetapi juga ada yang namanya pujian. Pujian itu juga berbahaya Bapak Ibu. Kita perlu mengapresiasi, tapi jangan sampai anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada kita apresiasi aja. Jadi di belakang kita dia nggak peduli lagi. Jadi tugas kita hari ini mendisiplinkan diri dari dalam, panggilan hati juga kita tanamkan pada anak-anak kita. Oke, boleh lanjut Pak Wahyu. Nah, cara mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mungkin di sini materi ini sudah tidak asing sebenarnya yang pernah disampaikan oleh Pak Wahyu ketika kegiatan IHT. Nah, yang pertama itu kalau stimulus respon
kita masih menganggap realitas atau kebutuhan anak itu masih sama. Padahal kebutuhan saya, Bu Tia, Bu Mala, kami bertiga orang ini berbeda. Apalagi anak-anak kita. Itu dulu yang harus kita sadari. Jadi kadang kita di lapangan sering membandingkan antara A sama si B. Kita nggak pernah tahu dia dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Kemudian yang kedua itu semua orang melihat dari sisi yang sama. Tetapi kita harus paham, kita tidak bisa melihat dari sisi yang sama. Pasti ada perbedaan pendapat. Bu Tia duduknya dekat dengan Bu Mala, bukan berarti mereka satu persepsi. Tapi mereka kemungkinan besar memiliki persepsi yang berbeda, tapi cara kita menanggapi persepsi berbeda itu yang membedakan. Yang ketiga itu ada kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama seperti kita. Tapi untuk teori kontrol, kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Tapi mungkin mempengaruhi bisa, tapi untuk mengubah secara total itu tidak bisa. Kemudian yang keempat itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika hari ini anak terlambat, kita tidak bisa langsung melihat itu ada sisi kesalahannya. Kita tidak tahu, mungkin dia berjualan kue di suku. Mungkin kalau itu kita yang jalani tidak mampu ya Bapak Ibu. Jadi pasti ada motifnya segala kesalahan itu. Saya tidak menyebutkan kejahatan ya, tapi kesalahan. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain atau orang lain bisa mengontrol saya. Itu sama sekali tidak bisa. Yang hanya bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Lanjut Pak Wahyu. Nah, ini yang disampaikan oleh Bu Amel, Bu Yus, Miss Mimi tadi ya. Nilai-nilai kebajikan itu sudah tertuang jelas dalam profil pelajar Pancasila. Dan ini sudah ada lagunya sekarang ya. Jadi semua orang rata-rata sudah mulai menghafal. Yang kedua, konsep inti yang kedua. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu konsep intinya? Iya, positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ini sudah kita sentuh dari motivasi internal sama eksternal. Jadi sekilas saja saya sampaikan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu internal atau eksternal? Eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu internal atau eksternal? Eksternal. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu internal. Itulah tahta tertinggi, puncak tertinggi motivasi yang harus kita munculkan pada diri-diri anak kita. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Ini tadi sudah disinggung oleh Bapak Fasil kita, Pak Tanzil. Tadi kan ada istilah kontrak ya. Nah, kontrak, peraturan, kesepakatan, keyakinan kelas sebenarnya hal yang sama. Tapi kalau dilihat dari segi makna ada perbedaan sedikit. Apa beda peraturan sama keyakinan itu? Yang pertama beda di kosakata. Biasanya peraturan itu kalau Bapak Ibu ada lihat buku biodata yang kita bagikan ke siswa tiap awal tahun, mereka tinggal tanda tangan, tidak kita beri kesempatan untuk ini dicoret atau ditambah ya kan? Itu hanya sebatas peraturan. Sedangkan keyakinan itu sama kayak kita dalam agama. Kita meyakini suatu agama itu kan tidak ada keterpaksaan dari pihak luar. Itu bedanya. Jadi kalau keyakinan kelas itu disusun oleh dua pihak, kita sebagai walas yang memfasilitasi, kemudian ada siswa. Mungkin untuk keyakinan sekolah nanti bisa difasilitasi oleh para wakil, kemudian oleh Kepsek. Nah, jadi hasil dari designasi saya ini tagihannya nanti Bapak Ibu mungkin kita boleh membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau sudah ada nanti kita mencoba merevisi kalau masih ada yang kesilapan, takutnya nanti di situ masih ada sifatnya peraturan masih sepihak. Jadi keyakinan ini betul-betul sumbernya dari dua pihak. Jadi ada pertanyaan pemantik di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Supaya kalau kita jatuh nanti ada pelindung orang. Oke, berarti itu kata lainnya adalah keselamatan ya. Ada lagi pendapat lain? Mungkin karena takut ditilang, nanti kita semua akan Mengikuti aturan yang harus pakai helm. Yang satu kan kalau yang dulu sampaikan itu kan ada nilai keselamatan. Yang kedua itu
Ya kan, biasa kita sudah terbaca, oh ini dekat Masjid Oman, ini dekat nih, ada polisi biasanya di depan apa tuh lagi, dekat kodim ya, di sana ya. Nah, tapi kalau dekat-dekat kita nggak pakai, ya kan? Nah, kira-kira ada apa ya namanya? Ada perbedaan nggak kedua nilai tersebut? Yang satu nilai keselamatan itu muncul dari diri, ya panggilan hati, ya. Yang kedua hanya ingin menghindari yang namanya hukuman biasanya. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita aja, kita ada yang kita yakini. Satu hal, menurut satu sisi ini, kalau saya mungkin takut polisi aja, berarti saya belum menanamkan yang namanya nilai keyakinan. Nah, tapi yang satu lagi saya takut polisi itu peraturan namanya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang tidak lurus, mohon diluruskan ya Bapak Ibu, itu pemahaman saya. Karena sedikit Pak, karena saya sendiri walaupun di Lampulo dari Lampulo ke Raya kan nggak ada polisi tuh, tapi saya tetap helm. Itu yang dikatakan adalah motivasi internal, itu yang sudah menyatu sama diri kita. Betul ya. Nah, ini tutorial membuat keyakinan kelas. Nanti tutorial ini sifatnya itu fleksibel, masih bisa dikurangi, ditambah. Jadi yang pertama itu kan kesepakatan dua belah pihak. Berilah kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide-ide mereka. Jadi meminta masing-masing siswa untuk menulis keyakinan. Paling mudah itu kita tempel kertas pleno di depan, kemudian kita bagikan kertas post-it. Masing-masing kita bagikan sesuai, misal ada anak 30 orang, 30 anak kita bagikan post-it, atau ada anak mungkin mau ke 2 lembar, boleh, tidak masalah. Jadi kemudian kita tempelkan di depan. Tahap yang kedua itu membahas dan memilah keyakinan yang telah ditulis. Jadi kan ada anak yang seperti itu, misalnya tidak terlambat semua, tidak terlambat, jadi bisa kita pilah-pilah yang kira-kira sama. Selanjutnya mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Jadi kan ternyata sekarang ini pada keyakinan ini sangat menghindari yang namanya kosakata negatif. Jangan, dilarang, tidak. Karena biasanya kosakata itu mempengaruhi. Misalnya jangan bermake up, misalnya malah anak-anak tertantang untuk bermake up, tapi berpenampilan sederhana. Nah, itu boleh kita cari pada kata yang lain. Atau mungkin jangan buka situs itu, malah tertarik, malah penasaran ya ada apa di situs itu. Makanya mungkin kita hindari yang namanya kalimat-kalimat yang bermakna negatif. Jadi itu bedanya keyakinan kelas sama peraturan. Yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas tersebut nanti boleh dipajang. Ini ada contoh punya saya mungkin kecil. Nanti boleh dilihat, saya nanti mungkin akan cetak sedikit besar di kelas. Ini masih saya buat di Canva. Jadi ada 5 kesepakatan di sini. 5-5-nya kalau Bapak Ibu perhatikan atau nanti saya bagikan boleh juga. Itu tidak ada menggunakan negatif gitu. Tapi saya sedikit sulit ketika merumuskan kalimat yang sangat-sangat positif ini. Jadi nanti kita mungkin butuh kerjasama, boleh konsultasi ke guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, atau mungkin guru mata lainnya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Nah, di keyakinan kelas ini sebenarnya saya nanti ingin buat kolaborasi sekarang, kita bagikan post-it. Cuman mengingat waktu, mungkin nanti kita bisa berdiskusi di luar. Karena ini salah satu tagihan yang akan Bapak tagih ke saya nanti. Setelah diseminasi ini, lahirlah 13 keyakinan kelas. Gitu. Mungkin nanti dari Pak Herolnya lahir keyakinan sekolah. Gitu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini kalau tidak terpenuhi, akibatnya sungguh fatal. Yang kadang inilah yang membuat tensi guru itu meningkat di pagi hari ya, baru keluar di rumah, awalnya masih stabil, tiba-tiba sampai pintu pagar langsung melonjak tinggi. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Kalau di sini kita berhadapan langsung dengan siswa-siswa kita. Bapak Ibu ada yang tahu nggak ada berapa 5 kebutuhan dasar manusia? Itu tidak kita pandang dulu, murid, siswa, orang tua kita, tetangga kita semuanya. Ada Bapak Ibu yang tahu 5 kebutuhan dasar? Bertahan hidup, betul Bu Azur. Ada 4 lagi? Iya, kasih sayang dan diterima, luar biasa. Kepuasan.
itulah 5 dasar yang kita butuhkan. Ketika salah satu itu tidak ada, maka yang munculnya kesenjangan, baik itu kesalahan atau mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Lanjut Bu Tia. Nah, ini ya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Lanjut Bu Tia. Lagi Bu Tia. Nah, ini saya di sini ketika kelima kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi secara memadai, maka siswa akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Jadi puncak tertinggi itu sebenarnya kita meletakkan bahagia di hati seseorang. Itu yang paling paling mudah menggerakkan orang. Ketika dia bahagia, rasanya tidak ada hambatan apa-apa. Biasanya itu termasuk ketika kita dapat menanamkan rasa bahagia di hati anak kita, hati siswa kita. Kemudian ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keyakinan kelas. Iya kan? Yang paling mudah dilanggar apa? Keyakinan kelas yang sudah kita susun tadi. Kemudian dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah menciptakan suasana kondusif. Ada satu anak ajak kawannya main-main, coket-coket. Terganggu nggak suasana kelasnya? Terganggu. Itulah kalau ada salah satu anak kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Studi kasus saya pinjam nama Bu Ayu ya. Dari sekian olah saya pinjam nama Bu Ayu. Ini ceritanya tidak adil, namanya aja yang real ya. Mungkin ceritanya ada mungkin di sekolah kita mungkin sama persis tidak ya. Ini saya ambil di modul. Ibu Triayu, guru wali kelas dari 84 di SMP Negeri 9 Kota Banda Aceh, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Furqan Kalis. Beberapa anak di kelas 84 telah datang padanya dan mengeluhkan Furqan yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ada kata-kata meminta dengan paksa. Meminta tidak masalah, tapi paksanya yang masalah. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Triayu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Furqan melakukan hal itu? Bisa kita kaitkan sama apa ya Bapak Ibu? Sama? Ya Pak Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ini ayo kita pikir sama-sama. Kira-kira 5 kebutuhan itu bisa nggak kita kaitkan sama kasus yang dialami oleh Bu Ayu dan Furqan Kalis ini? Bisa. Tadi yang pertama apa? Yang bertahan hidup. Nah, siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira kenapa kok? Apa hubungannya? Kira-kira jawabannya Furqan ketika dipanggil Bu Ayu, kira-kira kok jawabannya bertahan hidup apa ya? Ya, pertama dia karena ada makan sendiri, makanya dia harus mungkin dia mungkin tidak ada bekal dari rumah, jadi dia meminta makan punya kawannya. Ya, berarti dia sedang berusaha memenuhi apa? Kebutuhan dia yang makanan itu. Ya. Kalau kita tahu sebabnya berat, ada berani kita bentak-bentak siswa kita Bapak Ibu, nggak berani. Malah kita kadang iba melihatnya. Dia minta paksa, ternyata dia tidak makan dari kemarin. Ya kan? Kita nggak tahu. Nah jadi kita marahin dia naik intensi kita, karena dia mengambil hak dari orang lain. Yang kedua, kalau kita kaitkan sama kebutuhan yang kedua, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, kurang kasih sayang. Jadi satu-satunya cara dia cari perhatian kita adalah dengan membuat onar atau salah. Mungkin dia dari segi bertahan hidup dia ada nasi di rumah, cuma dia caper, dia cari perhatian. Jadi itu berarti dengan yang berhubungan dengan rasa kasih sayang dan diterima. Kemudian ada nilai yang ketiga. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Kebebasan. Mungkin siapa yang bisa menduga kira-kira apa alasan Furqan Kalis melakukan itu? Kalau dari segi kebebasan, Bu Aya mungkin?
Itu dari segi kebebasan. Jadi dia merasa Islam. Atau mungkin kalau kita mau kaitkan, jangan-jangan dengan keterbatasan ekonomi orang tua di rumah, mungkin menu yang sama terus setiap hari. Jadi dia ingin merasakan menu yang berbeda. Dicoba-cobalah punya temannya. Berarti dia ketika mencoba banyak varian, banyak rasa, itulah dia ingin kebebasan. Nah, lagi-lagi kita jadi kita marahnya kalau kita tahu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Yang keempat, kalau kita kaitkan dengan kesenangan. Senang melihat kawannya marah. Ya, ada sensasi tersendiri. Betul yang dikatakan oleh Pak Herul. Gimana milih? Paling jagoan ya. Itu nanti berhubungan dengan kekuasaan luar biasa Bapak Ibu. Padahal saya bisa selanjutnya udah analisis, tapi Bapak Ibu sudah menjawab sebelum saya tayangkan. Jadi betul, ya kita tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kan, yang keempat itu betul. Kadang anak-anak itu merasa senang, dia terpenuhi dari kebiasaan lain, tapi dia nggak senang. Jangan saat kita di kelas, metode kita yang sangat monoton. Bosanlah dia kan dia carilah kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa menjadi perhatian kita. Atau senang melihat kawannya susah, kawan SMS. Mungkin dia ketika itulah sensasi dia, sampai lihat kawannya nangis dulu atau kawannya marah-marah dulu, ke situ letak kesenangannya. Jadi nanti, coba nanti kita tanamkan metode kegiatan yang lain dapat menyenangkan anak kita tanpa melihat temannya yang susah. Yang terakhir yang dikatakan Bu Yuli tadi adalah kekuasaan. Mungkin dia merasa paling jagoan di kelas, jadi dia bisa meminta paksa punya teman-temannya. Nah, itu juga berarti nilai kekuasaannya tidak terpenuhi. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu ke konsep inti yang lain? Nah, ini juga bisa langsung kita praktekkan ya. Nanti ini tagihannya terlihat jelas. Pak Wahyu mana? Ya. Posisi kontrol restitusi ini sudah saya lihat sendiri pada Pak Wahyu. Mungkin Pak Wahyu lebih cepat menerima ilmu ini ya dibanding kita. Saya sudah melihat sendiri. Sehingga hasilnya anak-anak keluar dari rumah Pak Wahyu itu berpelukan yang awalnya berkelahi. Akhirnya diajak bareng dia sampai traktir mentraktir lagi gitu. Gimana caranya? Kita lihat sekarang. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita. Nanti kita pasti bisa memetakan kira-kira di mana ya posisi kita. Ada posisi yang pertama itu kita sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman atau bestie mungkin. Yang keempat ada sebagai pemantau dan manajer. Belum saya jelaskan, tapi kita sudah pernah mungkin disampaikan oleh Pak Wahyu. Kira-kira kita mengidam-idamkan posisi yang mana ya Bapak Ibu? Teman, kalau benar teman. Ada lagi yang berpendapat lain? Manajer ya. Karena saya belum menjelaskan apa-apa betul. Yang Bapak Ibu pilih itu udah posisi paling tepat. Itulah posisi yang diinginkan oleh siswa kita. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, ini kan tabelnya sangat banyak. Saya ringkas saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sebagai penghukum tadi, kita nggak mau tahu biasanya. Ini saya juga ya, posisi saya masih sebagai penghukum. Ini saya tidak sedang menyindir siapa-siapa, menyindir diri sendiri kadang. Penghukum itu akan sampai agak terlambat langsung kita tunjuk-tunjuk dia, kita maju sedikit, atau kita mungkin melabelkan dia, bahkan langsung kita bilang ini harus gerak, ini harus itu. Nah, itu mungkin posisi kita masih sebagai penghukum. Padahal teori tidak semudah praktik di lapangan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Itu biasa penghukum gitu. Kemudian tingkatan yang kedua itu ada pembuat merasa bersalah. Misalnya, kamu nggak sayang ibu ya, ibu udah dipanggil sama Pak Heru, wali kelas, gara-gara kamu, ibu kenapa panggil? Pernah seperti itu? Kita mengelas, itu kita hanya membuat dia merasa bersalah Bapak Ibu. Ketika nanti udah stabil balik, dia hilang balik lagi kayak gitu. Dia mengkelas. Nah, yang ketiga ada teman. Kalau teman itu kita meloloskan dia. Ya, kadang itu cara kita ambil hati. Ini hari ini boleh ya, tapi dia ribut-ribut. Nah, masuk
itu sebagai teman, tapi itu efeknya hanya sedikit. Mungkin dia menyayangi kita, tapi tidak berlaku untuk teman-teman kita yang lain, guru yang lain. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau pemantau ini sudah mendekati manajer. Kalau pemantau itu dia lengkap dengan catatan. Kamu hari ini telatnya segini, kemarin segini. Nah, sudah berbicara data. Tetapi pemantau di sini masih membuat ini, kamu kan 15 menit telat masuk nih, jadi kamu lebih telat nanti 15 menit. Karena 15 menit itu bersama dia. Padahal kalau kita mau tahu kebutuhan dasar dia, dia telat tadi karena bantu orang tua. Jadi kita tidak sewajarnya mungkin menambah waktu dia yang jatahnya istirahat itu. Kemudian ada sebagai manajer. Kalau manajer itu ada posisi tertinggi, data tertinggi. Itulah mungkin posisi yang harusnya kita capai. Tapi kita perlahan mungkin dari penghukum, dari pembahasan bersalah sampai mencapai manajer. Jadi manajer di sini dia menegur itu tidak secara langsung di depan orang umum biasanya. Panggil dulu, dan kamu boleh masuk kelas dulu, nanti pas istirahat jumpai ibu ya. Nah, itu biasa posisi manajer. Lengkap dengan catatan. Terus nanti ada lanjutannya di mana kita untuk mencapai posisi manajer, kita lihat konsep impian terakhir. Segitiga restitusi. Dulu Pak Wahyu pernah membagikan kasus ke kita juga sudah menjawab. Kalau salah saya kemarin satu kelompok sama Pak Emil ini pas IHT. Lanjut dulu ya. Nah, pernah melihat segitiga restitusi ini? Pernah ya? Mungkin ini sama-sama kita melihat kembali. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan kepada siswa kita atau orang tua kepada anaknya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita dasarnya yang mana kira-kira dari ketiga ini? Apa dulu? Kan ada 3, ada menstabilkan, ada validasi, ada menanyakan keyakinan. Atau ini sudah tersusun? Sudah tersusun atau belum Bapak Ibu kira-kira? Apa Bu Tia? Ini kan ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan terakhir ada menanyakan keyakinan. Keyakinan pasar yang kita susun. Nah, kira-kira yang mana pertama? Atau sudah tersusun atau ini teracak barangkali? Menanyakan keyakinan dulu ya. Oke, jadi kan Bapak Ibu sebenarnya ini sudah tersusun, tapi dia fleksibel, bisa kita otak-atik. Tapi biasanya yang sukses ini kalau kita jalankan sesuai dengan urutan ini. Tapi ini sifatnya gak kaku, boleh ditukar-tukar posisinya. Jadi apa itu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas itu adalah melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Anak kita hari ini berkelahi, dia kan sedang mengalami identitas gagal di situ. Jadi kita perlu mengajukan beberapa pernyataan, bukan pertanyaan ya Bapak Ibu, pernyataan. Yang pertama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita kasih tahu dulu, jadi dia biar nyaman sama kita. Jangan langsung kita bilang kamu salah ini salah itu. Jadi kita luruskan dulu, kita dekati dia, kita sampaikan bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu atau bapak. Gitu. Kemudian yang kedua, ibu tidak fokus pada permasalahan kalian, tapi kita ingin cari solusi. Ketika kita sudah mengatakan itu, jadi anak-anak nggak buat panggung sandiwara di situ, nggak buat alasan yang menipu kita. Dia bilang dia telat karena ini karena itu, padahal dia telat bangun. Tapi kalau kita bilang kesalahan itu manusiawi, pasti dia berani jujur. Lanjut Bu Tia. Yang kedua sudah mau habis ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi ini kita kasih tahu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Nah, di situ. Kira-kira tahu nggak? Oh Bu, karena saya berantem. Oh Bu, karena mungkin kita panggil dia karena dia tidur. Apa dia ada buat pengakuan lain nanti? Iya kan? Karena kita tanya sama dia, kamu
Bapak Ibu panggil ke sini. Nah, dari situ kalau dia sudah nyaman, kita butuh satu pengakuan, ternyata ada satu pengakuan di situ. Enak kan kita korek-koreknya kan? Makanya pakai segitiga garis reduksi itu pelan-pelan misalnya. Udah. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan, selain misalnya memukul. Misalnya ada kawannya merebut buku atau alat tulis, itu hak dia, Bapak Ibu nggak salah kalau dia berantem sebenarnya. Cuma ada cara lain selain berantem, ya kan? Hak anak kita nggak, hak siswa kita nggak diambil miliknya, lalu dia mencoba mempertahankan. Ya, cuman kadang caranya yang salah. Gara-gara satu pulpen, kadang harus ada satu siswa masuk rumah sakit. Kadang dia korban, dia pula masuk rumah sakit lagi karena berantem. Nah, di sini jadi kita kasih tahu dulu ke yang salah. Kamu pasti ada alasan, oh dia ambil pulpen, rupanya dia nggak punya pulpen. Lagi-lagi larinya ke kebutuhan individu tadi. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, kita kan udah susun tuh keyakinan. Kita tanya, kira-kira tadi kamu langgar keyakinan yang mana, nak? Nah, sudah diam jawab, oh karena saya berkelahi Bu, jadi saya tidak menghargai teman. Kira-kira apa solusinya? Nah, nanti di solusi itulah baru si anak akan muncul nanti kesadaran dari beberapa. Itulah puncak terakhirnya Bapak Ibu. Jadi saya review sedikit. Ada berapa konsep inti dari ide positif? Ada 6. Boleh bantu sebutkan Bu Amel? Disiplin positif, kemudian motivasi, berikutnya yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat hubungan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol institusi, dan yang keenam sekuritas. Luar biasa Bu Amel, betul ya disampaikan oleh Bu Amel. Jadi ke-6 konsep inti inilah yang mewujudkan sekolah kita ini menjadi budaya positif. Jadi tadi kan tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, boleh Bapak Ibu, kita sediakan waktu sekitar 5-10 menit. Ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, nanti kalau saya nggak bisa jawab, pas kali banyak pakar di depannya. Ada? Kadang-kadang teorinya saya sampaikan, nanti saya mungkin ada sebagai penghukum lagi besok pagi. Ya tentu ya Bapak Ibu, tapi kita berusaha sama-sama untuk menggapai posisi manajer. Oh ya Bu, dan silakan Ibu. Mengamati apa yang Ibu sampaikan tadi, saya tertarik untuk menanyakan tentang anak saya di 83 yang bernama Ibu Nursyalin, yang pada hari-hari saya mendengar banyak keluhan guru tentang pertama kalau hadir pun tidur. Ada dua sebenarnya, satu lagi maksa ya, putri maksa. Kalau hadir pun tidur, kalau pengajar sepertinya memang gak ada minat, kalau enggak apa, kalau hadir pun dia telat. Jadi sebenarnya kalau melihat tadi yang Bufa sampaikan, semua kita seharusnya harus PDKT dulu ya. Nah itu yang bisa saya PDKT dulu terhadap itu apa sebab, bagaimana. Tapi kalau kita katakan seperti itu nanti seolah kita ngapain kita harus masuk ke dalam kehidupan dia. Itu kan masing-masing anak itu yang nggak ada mama yang ada ini nggak ada ini. Tapi setelah mencermati yang Ibu sampaikan, sebenarnya di sekolah kita ini hal-hal seperti itu sering didapati. Syabir kenapa dia buat namanya jam 3:30 buat hotel yang hotel Medan dia memang asal sekian. Apalagi ada kegiatan di hotel itu. Jadi anak ini bayangkan saja dengan dia jam 1 masih panggilan di depan hotel itu. Ayahnya ini bukan ditanya, itu hasilnya sebenarnya udah lama di penjara dengan sama-sama. Jadi dia tadi kalau kita ceritakan seperti itu nanti kepada guru seolah kita ngapain harus mau tahu dengan kehidupan anak mereka. Sebenarnya pertekanan yang saya
dia punya catatan tentang siswa itu, kapan dia mendekati anak itu, kapan dia masuk ke dalam kehidupan itu. Hampir jarang. Jadi seolah kita sebagai waras hanya bukan membela sebenarnya, bukan membela, dan kita juga tidak mau anak itu terus. Termasuk hari ini dia tidak hadir. Meraksa hari ini hadir tapi tidur. Meraksa itu bahkan kelas 1 sudah saya bina, sudah masuk ke logika paham juga. Itu juga saya harus masuk ke kehidupan dia. Memang saja kalau kita dia ayahnya lumpuh, mamanya tidak ada pekerjaan tetap, Honda 1 dibawa oleh abang. Dia pernah janji sama kami masak, setuju ya. Janji sama ibu karena kamu kalau ibu lewat, kamu sudah nungguin ya, bisa disimpang. Dia bu, cuma kan tidak selamanya dia bisa nunggu Kamila. Kadang tuh Kamila sudah lewat terus, dia pun ada di simpang. Sementara dia sudah dibawa abang, ayahnya pun mama nggak bisa tinggal di rumah. Itu yang memang yang sesak dari kalau membahas terus nanti. Dan begitulah dari sekolah bapak ibu juga bisa melihat. Dan anak ini cobalah bapak ibu yang ajar di situ terutama ya, ajar dia bijak. Kita ini seperti teman, buat dia sebagai teman. Ibu bapak akan tahu dari orang kehidupan dia. Tapi kita memang tidak, kalau memang ibu bapak tidak perlu masuk ke kehidupan anak, jadi kita sepertinya sia-sia saja fungsi kita di sini. Kalau hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan sana, tanpa kita ada lagi nanti. Seperti itu dia mengapa sampai ini, mengapa dia semakin kalau di sekolah dia aja tingkahnya, dia cepat begini, cepat begitu. Karena dia tahu ayah dia di penjara ini karena dia bangga, anaknya sedikit. Karena anaknya udah punya anak baru. Jadi katanya itu ayahnya, itu masa kecil. Setelah dewasa, anaknya mencari tahu. Dan dia tahu dari mana-mana, terutama dari abang. Setelah dia tahu dari abang, ayahnya bukan meninggal, bahkan meninggal begitu, mamanya meninggal. Masalahnya si mamanya jujur saya, ayahnya begini. Itu orang tua namanya tidak mau, mungkin anaknya juga ini ya. Itu sudah bertentangan pada saat itu, cari uang sendiri. Banyak anak-anak kita yang seperti itu. Tapi dia seperti mau dekat sama kita, mau dekat sama kita kembali seperti padahal kita ini jadikan kita sebagai temannya. Kalau ada kemudahan rezeki yang sekitar 1.000 perak, apa salahnya? Cuma begitulah Bu Ulfa, bagaimana trik coba kasih tahu ke saya mungkin sebagai kelas ya. Di kelas 83 yang dulu kelas 71 naik kelas 83 saya kira saya nggak mau kelas lagi kan. Memang harus saya jalani. Terima kasih Bu Ulfa, mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Will. Hari ini kita, kalau tadi masih di kasus yang saya buat atau saya jawab dari modul kualitatif, semua kena syabir ya rata-rata. Jadi mungkin jawaban saya, deskripsi yang telah disampaikan Bu Will dan tadi, bukan hanya saya dengar, ini saya juga sudah lihat siswanya langsung. Sebenarnya banyak PR kita di sekolah ini, ya. 30 anak mungkin ada 30 model ya, kebutuhan tidak terpenuhi, yang 1 dari 2 ada yang bahkan kalau penyakit apa namanya bapak yang parah tuh komplikasi gitu. Kalau saya jadi syabir misalnya nih dari kasih sayangnya, saya juga berontak ya, saya juga pasti marah-marah, mungkin karakter yang terbentuk lebih keras bisa jadi Bu Will kalau dari saya mungkin kalau pendekatan dari Bu Will saya tidak bisa. Jadi penerapan segitiga restitusi ini ada 10 mapel lah bergerak semua untuk membimbing syabir. Kalau Bu Will aja sebagai walas nggak akan mampu, bukan nggak akan mampu dalam kategori mungkin anak sudah memiliki kesadaran tiba-tiba surut lagi ya. Jadi butuh kerjasama kolaborasi di antara kita semua. Kalau memang juga tidak bisa ke BK sudah ya Bu Will ya.
Iya. Ya betul. Karena itu kan mungkin faktor keluarga, mungkin mama tidak berdaya juga, nggak kerja, nggak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ketika mama yang kerja terkesampingkan kasih sayang, iya kan? Sehingga anaknya berontak dari segi yang lain. Berarti itulah mungkin sisi-sisi kasih sayang itu yang harus kita tutupi. Mungkin kayak kata Bu Wil, Bapak kemudian rezeki berbagi dari segi mungkin itu lah ya keberkahan hidup. Jadi intinya maklum yang besar itu harus ada dari kita. Tapi jangan hanya maklum saja, kita juga harus memberikan solusi. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin dari bapak-bapak di depan, Bu Tia ada? Bapak? Bu Neni mau jawab? Bapak? Ada Bu Neni tambahan? Mungkin terkait kasus Bu Wil, mungkin bisa ditanggapi sedikit. Kalau saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu di kelas 7 pernah mengajar ilmu sihir. Jadi si anak ini kalau kita bilang bisa dia kalau kita semuanya merangkul dia. Jadi jadikan kita jangan sebagai penghukum. Guru itu jangan jadi penghukum. Jadilah sebagai manajer. Ya. Sebenarnya begini, dia kalau kita lihat memang kurang kasih sayang. Ya kan? Kemudian di sekolah dijas lagi. Apa jadi anak ini ke depan? Ya. Kalau saya lihat waktu saya praktek biologi IPA, itu kan ada kami buat mengamati sel daun. Di daun, saya lihat kelompok dia yang buang siap dan dia cuma yang menemukan stomata atau bulu daun di daun. Luar biasa itu. Jadi itu saya kasih apresiasi dia. Jadi kita nggak boleh menjas terus dia. Kita lihat dulu latar belakangnya bagaimana dia. Ya. Itu kalau guru yang bijaksana. Jadi kayak seperti teman-teman yang bilang, jadi kita suruh mapel ini kayak Bu Fa bilang suruh mapel nih, seharusnya dapat kolaborasi. Dan kita ini analisisnya unik semua, gitu. Ya unik semua. Latar belakangnya juga luar biasa, macam-macam ragam. Yang cerai berai orang tuanya, ya kan? Pokoknya bermacam masalah. Yang ekonominya termasuk kawasan Lampuno itu kan anak nelayan semua rata-rata. Kalau ada rezeki pun Jumat sekali baru dapat. Baru ada rezeki itu pun kalau ada ikan. Karena saya sendiri anak nelayan, makanya saya menyadari bagaimana. Jadi kalau solusinya yang saya bisa kasih tahu Bu Wil, dia kan punya HP. Kalau ada HP, tolong pasangkan alarm di HP-nya dan ibu ya selaku orang tua di sekolah, kalau bisa pada saat detik jam 5.30 tolong Bu Wil bel dia. Mungkin dengan demikian dia akan terpicu. Berarti aku ini walaupun orang tua nggak sempat memberi kasih sayang, tapi kok masih ada wali kelasku di sini yang memberi kasih sayang lebih dari orang tuaku. Itu Bu Wil, itu saran saya. Dan juga guru-guru yang lain kalau bisa boleh kita ambil nomor HP-nya, kita bel ya, supaya karena itu bukan anak kita, ini kan kita. Jadi gimana kita membuat yang kita itu lebih cerah. Ya, punyalah rasa empati. Seperti Bapak Pak Tazil juga mengatakan bahwa seorang wanita itu empatinya lebih kuat. Makanya kebanyakan kita ini wali kelasnya wanita semua. Nah itu mungkin salah satunya. Terima kasih Bu Pak. Terima kasih Bu Yus, luar biasa ya jawabannya itu. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Wil dan Bu Yus. Oke, Bu Mala juga nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan kontrol restitusi guru sebagai penghukum di sini. Karena kenapa? Saya selalu tiketnya di hari Selasa. Nanti kita ambil di sisi positifnya. Guru sebagai penghukum di sini jangan di posisi yang negatif, di posisi yang positif. Kenapa? Karena apapun ceritanya anak-anak kita, jangankan anak-anak, mungkin guru juga ada terlambat. Ya, jangan kita bilang anak-anak dulu masih kecil, masih labil.
Jadi setiap hari Selasa sudah takut ketika melihat saya. Dan dipanggil sama kepala pasti buang sampah, pasti bersihkan kamar mandi. Seminggu sekali itu pasti ada tugas. Kemudian saya juga bertemu dengan Ibu Sabil. Dia, nak coba pilih apa kamu? Dia langsung, saya nyapu aja Bu, nggak mau belanja saya. Dia mau nyapu daripada masuk ke ruangan. Mungkin kesenangan dia di situ. Mungkin beda-beda ya pemikiran anak-anak kita, yang suka hidup dari dalam, yang suka bermain di luar, bermain sambil bekerja. Jadi ada juga manfaatnya positifnya. Mungkin dengan dia terlambat selalu bersih kamar mandi dulu. Itu plusnya. Karena kenapa? Bu, jangan masuk dulu Bu. Saya menyapu. Mau dia nyapu di depan ini, di depan sana sampai bersih. Itu setiap Selasa saya pikir, alhamdulillah. Di situ saja. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya, ini fenomenanya juga Aryo. Jadi sebagai penghukum itu kadang ternyata terdapat nilai plusnya di situ ya Bu Mala ya. Jadi kamar mandi bersih dari kata Bu Mala. Itu bahkan mereka merasa bukan sedang dihukum, tapi sedang didukung cara dia menghindari dari kelas, tapi dengan hal yang positif. Mungkin itu PR sama-sama ya. Sebenarnya bersih kamar mandi itu kan nggak semua orang yang mau bersihkan, tapi dari segi anak sebenarnya dia kan udah masuk kelas tuh, udah tinggal pelajarannya. Tapi mungkin itulah kesenangan dia dari segi kebutuhan kesenangan bahkan kebebasan mungkin di situ. Jadi mungkin kan Bu Mala yang Bu Mala cerita ini mungkin ya Bu Mala kan kok hari Bu Mala pikir luar biasa ya dikawal anak-anaknya. Saya juga merasa iri lah ya seperti itu, ingin belajar lebih banyak. Sebenarnya posisi Bu Mala di sini bukan sebagai penghukum, hanya menegakkan keyakinan yang telah disusun oleh sekolah maupun di kelas. Hanya saja mungkin anak-anak kita yang dikatakan Bu Yus unik, disuruh belajar malah lebih suka bersihin kamar mandi, disuruh belajar dan terasa Bu saya nyapu, langsung kayak gitu ya kan? Itu kan cara menghindari. Mungkin kalau orang belajar di kelas itu kan nyaman, kalau dia mungkin menghindari yang namanya tersiksa mungkin belajar di kelas. Betul yang disampaikan oleh Bu Mala. Jadi kan sebagai penghukum di sini kan maksudnya kadang kita tidak mau tahu kenapa alasan dia telat, tapi kan posisi kita di sini kita selalu mencoba mengerti. Saya lihat kenapa anak si A begini, si B begini gitu. Bahkan kalau saya boleh sharing ya untuk bertahan hidup, Bu Mala ada salah satu siswa saya di kelas saya itu dari kelas 1 Bu Mala lah salah satu mungkin orang yang membuat dia itu bertahan hidup, mungkin 5 kebutuhan lain terpenuhi, uang kas bayar oleh Bu Mala. Itu kan luar biasa karena anak-anak ketika mungkin uang kasnya nggak lunas dia malu ya kan, mungkin nanti dia udah nggak bebas lagi pertama. Jadi ternyata guru kita mungkin sudah beberapa langkah lebih maju mungkin dari teori yang kita pelajari. Mungkin yang dapat saya simpulkan hari ini 6 konsep itu suatu kesinambungan. Ketika satu tidak dilakukan maka 5 konsep inti yang lain itu tidak akan berjalan maksimal. Hari ini saya berbicara di depan, saya juga keenam-enamnya mungkin belum saya terapkan sama sekali. Kita sama-sama belajar. Semoga ke depan ilmu yang kita berbagi hari ini dari Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan ini dapat kita terapkan. Semoga adalah perubahan sedikit demi sedikit walaupun itu tidak signifikan. Mungkin ini moderatornya tidak ada, mungkin saya diambil oleh dia aja ya moderatornya. Dari Bapak Fasil, Bapak Teksek, Bapak Wakra, kesiswaan sama kurikulum ada tambahan? Oke. Terima kasih Bapak. Luar biasa semangatnya kan? Luar biasa. Kemudian kita beri atur untuk kita bersama ya. Ada Pak Pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Masih. Menarik sekali Bapak Ibu, di sini ada 2 kasus. Yang pertama itu seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, seseorang siswa kita
Dan kasus itu di setiap sekolah pasti ada ya. Di setiap sekolah pasti ada. Maka kenapa Ulfa mengawali dengan senyum? Karena senyum itu dapat memberikan efek positif. Makanya kalau saya mengaitkan kurikulum Merdeka ini dengan agama kita, ini sungguh menarik Bapak Ibu. Karena di agama senyum saja sedekah. SMP 9 Banda Aceh menjadi sekolah model di Banda Aceh. Berikan tepuk tangan. Insya Allah SMP 9 Banda Aceh akan menjadi SMP terbaik di Kota Banda Aceh. Kemarin Allah, saya yakin anak-anak kita pasti hebat. Seperti kata ibu tadi, kalau dia tidak bisa berenang, bukan berarti dia tidak bisa memanjat. Kalau dia tidak bisa memanjat, bukan berarti dia tidak bisa menembak. Semua anak kita punya kelebihan masing-masing. Maka optimalkanlah kelebihan. Kalau saja saya kembalikan lagi, mudah-mudahan tidak ditambahkan saya ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Tanzil yang telah memberikan masukan, saran dan arahan kepada kita hari ini. Saya ada sedikit kutipan Quran surat Al-Araf ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka ubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau bukan kita yang bergerak, tidak akan bergeraklah sekolah itu. Karena sekolah hanya memfasilitasi diri kita yang bisa menghadapi anak-anak kita sendiri. Akhir kata, kita telah sampai ke acara penghujung. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Fasil sekolah kita, dan juga Ibu Ulfa Khaira yang telah memberikan materi yang begitu sangat-sangat bermanfaat bagi kita agar kita bisa mengenal anak-anak kita. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.
pada pertemuan pertama tentunya kira-kira kita akan membahas apa dulu di hari ini? Apa? Peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang peraturan kelas. Tapi istilahnya sekarang sudah diganti, bukan lagi peraturan kelas. Ada yang tahu apa? Iya, keyakinan kelas. Kok Cila tahu keyakinan kelas ada dengar di mana? Di mana? Di kelas ada ya, di SD ya? Oh iya. Jadi sekarang istilahnya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Luar biasa. Berarti di antara anak-anak itu, Cila yang pernah dengar kata-kata keyakinan kelas. Tapi nggak masalah anak-anak itu masuk ke keyakinan kelas. Hari inilah kita bersama-sama kita cari tahu apa sih keyakinan kelas itu. Terus ibu mau tanya, apa beda peraturan kelas sama keyakinan kelas? Siapa bisa jawab? Banyak yang bisa jawab. Oke, kalau dari apa? Ya, kalau keyakinan kelas itu sumbernya dan kita untuk kita. Ya, tapi peraturannya itu kesepakatan itu dari kita semua untuk kita. Kalau peraturan kelas untuk kasih dulu deh bawa peraturannya kan, tempel kalian harus ikuti. Tapi hari ini nggak kayak gitu. Kita sama-sama kita rumuskan apa keyakinan kelas kita. Paham ya? Jadi ada beberapa tugas kita. Sekarang ada kalian lihat itu kan ada kertas kalender sini? Ya kan? Jadi di sini ada 3 kertas, 2 kertas ukurannya lebih kecil. Nanti ibu bagi post-it untuk kalian. Yang laki-laki warnanya yang perempuan jadi satu orang satu lembar, tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita tulis. Otomatis hari ini kan ada 27 orang, ada 27 lembar. Paham ya? Kalau nggak cukup boleh kita samain. Oke, sepakat? Kasih waktu 1 menit. Pasti tidak ada kan kalau apa mau tulis? Tolong Yusri, kamu jalan nak bagi 1 lembar seorang. Ambil ke kamu langsung ini ya. Oke, jangan ada yang tulis dulu. Sekalian sekarang kita tulisnya ya. Berarti ya. Yang perempuannya warna ungu. Bagi saya, bagi ini. Nah, ini 1. Oke, silakan taruh di sini. Ya. Nah, jadi kan ada paspor kertas post-it kan? Ya. Tulisnya miring aja biar tempelnya lebih kuat nanti ya. Mungkin ini tanpa tulisannya ini ya, tulisnya. Nah, langsung tulis 1 kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kalian sampaikan. Boleh sampaikan di sini aja di kertasnya ditulis ya. Tulis. Karena bentar lagi tempel. Apa aja boleh? Nama udah? Oh iya boleh tulis nama aja. Jadi nanti ibu tahu punya siapa. Apapun itu ya nak yang ada di pikiran kalian ya. Yang jelas keyakinan kelas itu untuk menertibkan kita. Luar biasa nah itu ya. Hari baik kalian. Sudah siap kan semuanya? Sudah? Deretannya putra dulu nak yang tempel. Deretan putra dulu tempel. Sudah siap?
rambut. Siapa ini? Arya Yusef. Tidak boleh panjang rambut. Bagus nggak ininya? Bagus. Jadi apa kalimatnya itu kan tidak boleh panjang rambut. Berarti apa? Iya, berarti harus selalu dalam keadaan rapi, termasuk atribut dan rambut. Oke ya, jadi kalimatnya kita ubah ke positif. Selanjutnya ini punya si, jadi sama oke, rata-rata sama ini. Nah, ada punya Nadia Tulbusna. Katanya di sini mengerjakan PR sesuai perintah guru. Setuju semuanya? Setuju. Berarti selain PR kan nggak selamanya tugas itu hanya PR kan, di sekolah juga ada yang latihan kan. Jadi PR itu kita ganti jadi tugas saja boleh, mengerjakan semua tugas sesuai dengan arahan guru. Bukan perintah guru, tapi arahan guru. Nah, tidak banyak yang perlu lihat nih. Ada lagi, tidak boleh membuli teman, tidak boleh ribut saat pelajaran. Bagus nih, itu yang paling sering. Biasanya kita lakukan ribut kan, biasanya kan. Nah, tidak boleh ribut ketika pelajaran. Jadi apa bahasa yang bagusnya? Kalimat positifnya apa? Menjaga apa? Ketertiban ke kelas. Terus ada lagi punya ideal, katanya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, apa bahasa lainnya? Buang sampah pada tempatnya, jangan dibumbung lagi. Apa Kandra? Luar biasa, betul ya, menjaga kebersihan akal. Jadi kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita. Ya, berarti keyakinan kelas kita akan kita pindahkan ke sini. Nanti akan kita pajang. Terus juga akan kalian tanda tangan. Jadi ada 3 keyakinan kelas kita. Apa aja tadi? Yang pertama apa? Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kan tadi nggak boleh ganggu orang lain kan? Terus yang kedua ada apa? Bekerja. Ya, yang bekerja apa nak? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Oke, mantap. Itu ya cuma Yaya bilang tadi kan? Ya, ini Yaya. Cuma bahasanya sudah kita positifkan dan bahasanya itu lebih umum, jadi mengenai berbagai hal. Ya, terus ada diterima dan dimiliki. Apa bunyinya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima, ada suatu kelompok dan saling berbagi satu dengan yang lain. Oke, mantap, luar biasa. Jadi kita sudah merumuskan ada 3 hal yang kita yakini akan ditempelkan sekarang di kertas pleno, kemudian nanti maju satu-satu kita tanda tangani. Kira-kira ada lagi tambahan yang lain? Tidak ada. Tapi nanti seandainya di tengah perjalanan atau pertengahan semester anak-anak itu membuat keyakinan kelas yang lain, boleh ya? Nanti kita rumuskan, kita revisi. Paham ya? Jadi sekretaris siapa? Oh, Dea ya. Nah, Dea tolong tulis nak yang sudah kita simpulkan tadi. Mengadakan razia. Oh, ada tambahan katanya mengadakan razia. Nah, kita lihat kira-kira
tulis, kita boleh diskusi lagi. Sandra, ada lagi ide lain? Ada. Jadi nak, keyakinan kelas yang telah kita bentuk ini betul-betul harus kita kerjakan bersama-sama. Nanti seandainya ada yang tidak mengikuti keyakinan kelas, gimana kira-kira solusinya? Ada sanksi. Aku nggak suka sama kata-kata sanksi. Sanksi itu biasanya gimana? Ada yang mendidik sanksi itu. Nah, ibu perlunya ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus memperbaikinya ke depan. Berarti tidak diulang. Tapi jangan ulang aja sengaja. Ya, oh ini datang terlambat sekolah, ada pulsa nggak apa-apa. Bukan apa-apa, nanti pergilah ke alasan kenapa terlambat. Paham ya nak ya? Sudah siap ya? Oke, ya sama Fadi boleh bantu nak tempelkan bentar di papan. Nah, ini satu orang maju ke depan ya, tolong bacakan ya apa keyakinan kita tempel di situ ya. Nanti seandainya ada ide lagi lain atau ada penambahan keyakinan kelas boleh disampaikan ya. Nanti kan ibu ada Rabu masuk lagi, seandainya ada perubahan kasih tahu nggak ya. Buat kelas sering-sering ya nak ya, diingatkan gambarnya. Nanti ini kan akan kita buat yang cantik di sebuah karton atau nanti kita edit pakai Canva akan kita tempelkan ya. Boleh lagi upacara ya.
sekolah, ada latihan, ada PR. Betul yang dikatakan Fani, piket. Terus ada tugas dari ibu guru, dari pak guru ya kan? Semuanya harus dikerjakan. Semua mata pelajaran, jangan pilih-pilih. Oh, karena ulfa wali kelas, tugas ulfa juga dikerjakan. Tidak. Kita kan ada 10 mapel, 10-10-nya ini berlaku. Paham? Yang ketiga ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Siapa yang bisa jelaskan? Ayo. Ayo siapa? Gak apa-apa, jangan takut. Semua jawaban itu pasti benar. Dea, kasih contoh aja lah. Nah. Oh, berarti ya setuju Ibu. Berarti kalau ada kelompok yang dibentuk lalu ada diskusi, kita menghargai pendapat teman. Walaupun kadang pendapat teman itu kurang tepat, tapi tetap kita hargai. Kalau saling peduli apa maksudnya, Chandra? Apa maksud saling peduli?